Zombie Apocalypse. Selamat siang menjelang sore kepada teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian semuanya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu yang terbaik dari Anda untuk diri Anda sendiri. Tentunya bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tapi karena saya yakin Anda luangkan waktu ini karena Anda ingin mendengarkan sebuah peluang yang mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan perubahan hidup yang luar biasa bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian semuanya, latar belakang saya seperti yang Pak Mursal sudah kenalkan tadi, saya memiliki latar belakang di bidang psikologi lebih daripada 10 tahun. Saya dulu sempat bekerja, aktif income saya adalah sebagai seorang konselor dan juga sebagai seorang penerjemah atau interpreter bagi salah satu unit kepolisian Republik Indonesia. Nah, singkat cerita, saya bukanlah seorang professional trader. Saya tidak memiliki latar belakang di bidang trading sama sekali. Pada awalnya kenapa saya bisa terjun di Net 89 adalah waktu itu kurang lebih November 2019. Sahabat lama saya waktu semasa SMA sudah pindah ke negeri antar berantah lah, Amerika Serikat ya. Nah, kemudian dia menawarkan mengenai Net 89 ini. Saya waktu itu agak setengah mendengarkan saja dan saya cuma pikir begini, ya sudahlah, toh dia sahabat lama, saya buka yang paling minim, yaitu $500. Langsung saja saya join, saya tidak berpikir panjang, karena jujur saja saat itu, aktif income saya sebagai seorang interpreter atau penerjemah, itu luar biasa tinggi. Ya, boleh dikatakan saya jujur saja kasih tahu, bahwa penghasilan saya saat itu adalah 40 juta per bulan. Jadi saya tutup mata dengan berbagai macam peluang yang diberikan. Tetapi saya buka waktu itu. Nah, kemudian saat itu saya tidak tahu akan adanya terjadi pandemi. Tentu saja tidak ada yang tahu dari antara kita semua, teman-teman. Nah, saat itu saya benar-benar tidak melirik peluang apa yang ada di dalamnya. Saya nggak peduli sebenarnya saat itu. Tetapi seperti apa yang dialami oleh kebanyakan dari kita, bahwa ujung-ujungnya pandemi pada akhirnya akan mengenai atau berdampak pada hidup kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tadinya saya selalu memiliki penghasilan tersebut, dan saat itu saya ingat di bulan April 2020, saya sudah join dari November 2019, April 2020 akhirnya pekerjaan saya sebagai penerjemah itu harus berhenti sementara. Tetapi bukan hanya sementara, ternyata sampai dengan saat ini masih berhenti karena pandemi masih berlanjut. Nah, singkat cerita, di April 2020 itu terjadi ada banyak hal. Selain daripada pandemi mempengaruhi keadaan ekonomi saya, tetapi juga pada saat yang bersamaan sebelumnya saya sudah mulai sedikit cicilan terhadap apartemen. Sebuah apartemen 3 bedroom, apartemen mewah yang ada di bilangan Serpong, yaitu Collins Boulevard. Katakanlah pada saat itu di bulan April saya harus mulai membayar cicilan besar, yaitu sebesar 50-an juta per bulan. Saat itu saya pun di saat yang bersamaan saya pisah dari mantan suami saya, sehingga saya mulai menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga seorang orang tua tunggal. Jadi saat itu saya ingat sekali, saya melihat tabungan saya bersyukur waktu itu saya masih punya 200 juta, tetapi Bapak Ibu boleh bayangkan 200 juta satu-satunya yang saya miliki, saya pusing sebenarnya, saya tertekan saat itu, saya harus bertaruh. 200 juta ini harus saya apakan? Kalau saya menjadi orang yang bodoh, saya terlalu beriman bahwa mungkin COVID itu hanya akan 1 bulan sampai dengan 3 bulan, tunggu aja, pakai aja, dihemat-hemat tabungannya. Untungnya saya tidak seperti itu. Saya bisa punya pilihan 200 juta itu saya buat bayar cicilan apartemen yang mana cuma bisa bertahan hidup 4 bulan. Bapak Ibu, tetapi saya tidak lakukan itu. Saat itu akhirnya saya membuka pikiran saya, dan juga akhirnya saya mulailah dari yang tadinya saya cuma $500, maka saya masukkan 200 juta itu ke dalam paket eksekutif saat itu. Di Net 89 itu saya bukan hanya mendapatkan hal-hal yang secara material, karena jujur saja teman-teman, kalau materi yang namanya kerja keras dan kerja pintar, kalau teman-teman dan kita semua lakukan, itu pasti akan ada hasil materinya. Itu sudah hukum matematika yang sudah pasti. Hasil yang sudah saya dapat adalah akhirnya cicilan untuk apartemen mewah tersebut sudah dilunasi, yang mana nilainya miliaran. Kemudian juga saya bisa membeli bagian saham dari resort yang ada di Tegalalang atau Ubud Atas, yaitu namanya Stana Giri. Nilainya ratusan juta, mendekati 1 miliar. Nah,
teman-teman, itu adalah hasil secara materi. Tetapi teman-teman, di lain daripada itu, ada hasil-hasil yang tidak bisa dinilai secara materi. Contohnya, saya sejak gabung dengan Net89 dan sejak saya aktif jalankan bisnisnya, saya belajar banyak. Saya belajar cara mempresentasi, saya belajar mengenai dunia trading. Saya jadi tahu lebih banyak tentang dunia trading. Bukan berarti artinya kita perlu menjadi seorang manual trader atau professional trader, tidak. Tetapi ilmu ini, itu ilmu yang harus kita bayar ribuan dolar di luaran sana. Tetapi di sini kita bisa belajar banyak. Nah, selain daripada itu teman-teman, saya mendapatkan komunitas dan juga support system. Support system inilah ya seperti acara seperti ini, BOP, yang mana yang membantu menjalankan bisnis kita. Dan juga selain daripada itu, di dalam komunitas saya mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru. Selain daripada itu, teman-teman, seperti yang saya tadi katakan sebelumnya bahwa saya adalah seorang orang tua tunggal, yaitu yang diberikan oleh Net89 adalah kemampuan saya untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan putri saya. Selain daripada itu, saya memiliki kebebasan untuk memilih apakah saya ingin bekerja secara aktif atau tidak. Ingat, ini adalah kebebasan untuk memilih, untuk bekerja atau tidak. Yang mana sebelumnya saya sebenarnya terbelenggu oleh karena keharusan untuk bekerja. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya, kebetulan juga 3 hari yang lalu ada salah satu dari member saya yang baru saja meninggal. Beliau meninggal dan akhirnya saya pun juga sudah membantu untuk mengurusi pewarisan akunnya, dipindah namakan untuk kepada salah satu dari anaknya. Dan itu bisa terbukti, bukan hanya apa yang dikatakan oleh Bapak Hari Wijaya, tetapi ini sudah terbukti. Akunnya mungkin tidak seberapa, tetapi teman-teman, yang harus dicatat dan digarisbawahi adalah ini memang bisa diwariskan. Jadi teman-teman, jangan menunggu sampai pandemi berakhir. Jangan menunggu sampai dengan pandemi ini bisa mempengaruhi ekonomi Anda secara sampai dengan kepepet ya. Karena ada atau tidak adanya pandemi, teman-teman, perkembangan bisnis dan perkembangan teknologi akan selalu melaju. Perkembangan tersebut tidak akan menunggu Anda. Jadi, teman-teman, jangan menunggu atau menahan diri sendiri. Jadi, carilah impian Anda dan carilah apa yang membuat Anda kepepet saat ini dan bukalah mata hati dan pikiran Anda supaya Anda bisa melihat peluang di sekitar Anda. Sekian dari saya dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.